Saya dapat komentar yang cukup menarik, silahkan Anda cek komentarnya seperti ini. Nah, supaya Anda dapat konteksnya lebih lengkap, jadi komentar ini dikirimkan dari video saya tentang cara membedakan bakso yang sudah matang sempurna atau belum. Dimana salah satu ciri-cirinya adalah ketika bakso sudah matang sempurna, kita belah tepat di tengah, seharusnya tidak ada warna kemerahan sama sekali. Karena warna merah ini akan memudar ketika bakso kita sudah matang dengan bagus. Nah, komentarnya kan cukup menarik karena dia mengomentari bahwa secara logika kan bisa ketika kita ngerebus nggak sempurna nanti direbusin ulang kan kena panas lagi, hasilnya kan bagus kan. Nah, secara logika memang mungkin benar, tapi tidak sesimpel itu. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya komentar dulu yang bagian bawahnya deh. Kan dia nantangin tuh bagaimana dengan stick. Kalau stick dimasak kan tetap warna kemerahan, berani komentar nggak? Nah, pertanyaannya, korelasinya tadi kan segala sesuatu yang matang itu kan berarti sudah tidak ada warna kemerahan karena mioglobinnya sudah hilang, sudah pudar kena suhu yang panas. Yang jadi pertanyaan saya, stick itu mau dikomentari apanya? Kenapa? Karena pada dasarnya stick itu kan biasanya ada beberapa tingkatannya ya. Kan saya bukan chef, jadi mungkin kalau istilah saya salah tolong dikoreksi. Setahu saya kalau saya makan stick biasanya ditanyain, Pak mau rare, medium well done atau well done. Dimana kalau dari bahasa Inggris ini kita translatekan, rare itu kan mentah, medium rare ya masih mentah, medium well done agak matang, dan well done itu matang. Sehingga kalau kita pilih yang tiga ini, rare, medium well done, tentu masih ada warna kemerahan karena ya istilahnya sendiri belum matang, jadi masih ada warna kemerahan kan. Kalau kita well done itu seharusnya tidak ada warna kemerahan, tapi kalau yang disajikan ke Anda masih warna kemerahan, nah Anda perlu tanya kepada yang masak, ini benar-benar well done atau medium well done nih. Nah, kembali ke masalah hal yang di atas, yang komentarnya di atas, saya akan coba jawab tentang toh kalaupun kita ngerebus bakso hasilnya tidak matang sempurna, nanti ketika dijual kan direbus ulang, ya kan? Sebenarnya di satu sisi benar sih, secara logika pemikiran seperti ini tepat, karena memang ketika kita akan menyajikan pasti dipanasin ulang, atau mungkin kalau nggak habis setelah disimpan di freezer besoknya juga dipanasin ulang. Tapi secara sains tidak semudah itu. Kenapa? Karena banyak faktor yang mempengaruhi. Ada 3 setidaknya. Yang pertama dulu deh, yang paling sederhana, ketika proses rebus kita nggak pas, jadi ciri-cirinya kalau dibelah di bagian tengah baksonya itu masih ada warna kemerahan, itu tandanya berarti proses rebus kita panasnya kan tidak sempurna. Sehingga yang dikhawatirkan jumlah bakteri yang ada itu banyak, sehingga ujung-ujungnya bisa membuat hasil bakso kita cepat busuk. Itu kerugian yang pertama. Nah, kalau sudah ngomong seperti ini, kalau dipanaskan ulang kan jadi matang lagi, bakterinya mati. Bener sih. Tapi Anda juga perlu ingat, ketika kita ngerebus sebuah bakso, jarang sekali bisa terjadi seluruh bakteri itu mati. Makanya kalau Anda ternyata meremehkan proses rebus dengan berpikir, nanti juga dipanasin ulang, sebaiknya pikir ulang deh tentang masalah keawetan bakso Anda. Jangan sampai Anda sudah giling banyak-banyak, tapi hasil Anda nanti cepat rusak, basi, berlendir, hanya karena faktor sepele dan cara pemikiran yang salah seperti ini. Kalau nomor 1 tadi tentang bakteri, tentang keawetan bakso, hal nomor 2 yang perlu diperhatikan ketika kita asal-asal ngerebus karena berpikir ya nanti direbus ulang, itu adalah Anda perlu ingat ada bahan-bahan yang baru aktif ketika panas, dan celakanya ada beberapa bahan yang setelah direbus, jadi setelah pemanasan pertama, dia akan hilang tapi fungsinya tetap ada. Contoh, biasanya barang seperti ini adalah pernya seperti WBS 500, dimana kalau kita ngomong WBS 500, bahan dasarnya kan enzim. Enzim itu ketika Anda panaskan, ketika dia sudah terkena suhu panas, dia akan memudar, tapi fungsinya ada. Bedanya apa? Gini, kalau Anda ngomong bakso keras itu kan dari protein yang satu diikat dengan yang lain, supaya hasilnya bisa digigit keras kan. Nah, fungsinya si enzim WBS 500 tadi itu akan merekatkan satu protein dengan yang lain, dan dia akan tetap merekat ke sana, jadi tetap tersambung dengan bagus. Tapi ketika dia sudah terkena panas sekali saja, enzimnya ini akan memudar, sehingga yang tersisa cuma hasil kerasnya saja. Nah, kalau sudah seperti ini, bagian tengahnya tadi kan direbus asal-asalan, jadi tidak matang sempurna, tengahnya mungkin tidak bagus, dan Anda ketika ngerebus ulang, fungsi dari enzimnya ini sudah nggak ada. Kenapa? Enzimnya sudah memudar, sehingga ketika Anda ngerebus ulang, hasilnya tetap tidak bagus.
Hal ketiga yang paling penting itu adalah yang perlu Anda ingat, ketika kita merebus ulang, secara logika tadi kan diharapkan yang bagian yang belum matang ketika direbus ulang itu matang, hasilnya jadi bagus. Nah, Anda juga perlu ingat ketika kita merebus ulang, panas itu kan mengalir dari luar ke dalam tuh. Jadi anggap ini bakso yang dipanaskan kan tadi kalau kasusnya wes rebus asal-asalan nggak apa-apa, itu kan luarnya matang tapi tengahnya belum. Harapannya nanti ketika direbus ulang tengahnya jadi matang bagus kan. Nah, yang perlu Anda ingat, bagian luar bakso yang sudah matang tadi dan Anda panaskan ulang, itu selalu ada yang istilahnya protein itu denatur, dimana berarti secara fungsi, secara kualitas itu dia akan menjadi turun. Nah, kalau sudah seperti ini, Anda cuma mau mengejar supaya bagian tengahnya ini bagus, jadi matang ketika direbuskan ulang. Bagaimana dengan bagian luarnya yang sudah matang? Bisa-bisa hasilnya itu malah menurun, kenyalnya jadi jelek. Kalau nggak percaya, coba Anda tes. Anda punya bakso, kalau Anda rebus ulang, di proses rebusan yang lama terus menerus, hasilnya gimana? Biasanya kualitas bakso Anda turun kan? Malah ada yang orang kalau naruh di dandang kelamaan, terlalu panas, hasilnya apa? Jadi empuk kan? Nah, hal ini terjadi karena protein itu selalu memiliki titik lebur. Nah, denaturnya dia tadi itu akan terjadi ketika kita memanaskan ulang. Dari 3 faktor yang sudah saya jelaskan, semoga Anda dapat gambaran bahwa proses ngerebus itu tidak bisa sesimpel itu, dimana oke lah pertama ngerebus asal-asalan, nanti kan direbus ulang jadi matang jadi bagus. Tidak bisa sesimpel itu. Kalau sesimpel itu ya ngapain sih ada teori, ada ilmu, ada penelitiannya tentang cara ngerebus bakso, kan jadi sia-sia kan. Makanya yang terbaik adalah ketika Anda proses rebus yang pertama, jadi yang setelah bakso dicetak, pastikan itu yang benar-benar tepat, karena ada 3 faktor. Satu, masalah bakteri supaya bakso Anda lebih awet. Kedua, ada bahan-bahan yang baru aktif ketika kena suhu yang pas, panas yang pas. Dan yang ketiga, sebisa mungkin Anda jangan sampai mengulang-ulang proses rebusan.